Tanggal 21 Juli, ibadah pagi. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Mazmur pasal 79 ayat 9. Mari meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan. Saat hening. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Matius pasal 20 ayat 30 sampai 34. Doa yang dipanjatkan dalam iman dan sikap yang gigih tidak akan sia-sia. Prinsip ini perlu diingat, sebab tidak semua doa yang dipanjatkan kepada Tuhan pasti akan dikabulkannya. Salah satu penyebabnya adalah karena doa itu dipanjatkan secara sambil lalu. Artinya doa tersebut bukanlah sungguh-sungguh suatu doa. Sebab pada dasarnya doa merupakan ungkapan iman seseorang kepada Tuhan. Oleh karena itu doa yang dipanjatkan secara ala kadarnya bukanlah ungkapan iman dan bukan merupakan suatu doa yang sejati. Namun apabila suatu doa dipanjatkan dalam iman dan diungkapkan dalam sikap yang gigih, maka doa tersebut tidak akan diabaikan Tuhan. Pentingnya kegigihan iman di dalam berdoa tersebut ditulis di dalam Matius pasal 20. Di situ dicatat kegigihan dua orang buta di kota Yeriko dalam berseru memohon pertolongan Yesus. Ketika orang banyak menegur mereka supaya mereka diam,
justru mereka makin keras berseru dan berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kegigihan mereka ini menarik perhatian Yesus dan menggerakkan belas kasihan di dalam hatinya, sehingga ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Peristiwa ini menunjukkan bahwasanya kegigihan dan iman adalah berjalan seiring. Oleh sebab itu, doa yang dipanjatkan dalam sikap yang gigih tidak akan sia-sia. Apakah yang perlu Anda lakukan apabila doa yang Anda panjatkan belum juga dikabulkan oleh Tuhan? Mengapa demikian? Tuhan, Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kasih, kuasa, dan kesetiaan. Di dalam kasih-Mu, Engkau bersedia menolong orang yang menderita. Dengan kuasa-Mu, Engkau sanggup melepaskan mereka dari penderitaan yang mereka tanggung. Di dalam kesetiaan-Mu, Engkau tidak akan mengabaikan doa yang dipanjatkan di dalam iman kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tolonglah diriku untuk bertumbuh di dalam iman yang gigih kepadamu, sehingga aku tidak mudah berputus asa ketika doaku belum kunjung Engkau kabulkan. Sebab melaluinya Engkau sedang membentuk imanku dan mengajar diriku untuk semakin gigih dalam berdoa kepadamu. Tuhan, aku percaya kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam kesetiaan-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu maupun mengingkari janji-Mu. Sebaliknya, di dalam segala keadaan, Engkau bersedia menyertai umat-Mu dan menggenapi firman-Mu. Dalam keyakinan tersebut, aku memohon agar Engkau menyertai hidupku di sepanjang hari ini. Tuntunlah diriku dengan roh dan firman-Mu, agar aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan diriku untuk mengisi hari ini dengan kehidupan yang semakin akrab dengan diri-Mu dan menjadi berkat bagi sesamaku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolongku, aku berdoa. Amin. Mari meneduhkan hati di hadapan Tuhan.